Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Ibu Rafia. Jadi di video kali ini atau di pertemuan pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi yang sama, yaitu tentang pelaku ekonomi. Seperti yang udah Ibu jelaskan kemarin ya, jadi pelaku ekonomi itu ada 3, apa aja? Oke, yang pertama ada produksi ya, produksi, terus yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi, kayak gitu. Nah, pada pertemuan yang lalu atau pertemuan minggu lalu ya, kita telah mempelajari pelaku ekonomi yang pertama, yaitu tentang produksi. Kita udah mempelajari mengenai pengertian produksi, kemudian faktor-faktor produksi, bagaimana sih kita caranya menghitung biaya produksi, terus menghitung keuntungan dan juga kerugian, seperti itu ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita bakalan mempelajari materi pelaku ekonomi yang kedua, yaitu apa? Ya, benar sekali, yaitu tentang distribusi, kayak gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau share terlebih dahulu ya, sebentar. Nah, oke, kita akan mempelajari mengenai distribusi ya, distribusi. Nah, kalian tahu nggak ini gambar apa? Oke, ini ada gambar kereta api, ada gambar mobil, mobil truk ya, mobil truk, terus ada gambar pesawat, ada gambar kapal, seperti itu. Nah, dari semua alat transportasi ini, baik di udara, darat, dan laut, ini menjadi menjadi sarana untuk menyalurkan barang atau jasa agar tersebar ke seluruh ke seluruh wilayah, seperti itu. Nah, jadi ini berkaitan sama materi yang akan kita pelajarin, yaitu tentang distribusi. Apa sih distribusi itu? Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Jadi menyalurkan atau mengirimkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi itu sendiri. Yang pertama ada faktor pertimbangan pasar. Apa sih Bu faktor pertimbangan pasar itu gitu? Jadi maksudnya adalah saluran distribusi ini dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yaitu jumlah konsumennya, letak geografisnya, jumlah pesanan, ataupun kebiasaan dalam pembelian, seperti itu. Nah, yang kedua ada pertimbangan barang. Nah, pertimbangan barang itu bagaimana, Bu? Jadi, pertimbangan barang ini dilihat dari segi nilai unitnya. Nilai unit suatu barangnya, terus berat atau ringannya barang tersebut, mudah rusak atau enggak barang tersebut, gitu. Standar barangnya, dan juga pengemasan dari barang tersebut, kayak gitu. Nah, pokoknya berkaitan sama barang yang didistribusikan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada pertimbangan perusahaan. Nah, pertimbangan perusahaan ini berkaitan sama pertimbangan sumber dananya, pengalamannya, kemampuan manajemennya, dan juga pengawasan dan juga pelayanannya, seperti itu. Terus juga ada pertimbangan perantara. Pertimbangan perantara ini dilihat dari sikap perantara dalam kebijaksanaan produsen, terus juga dilihat dari volume penjualannya, ongkos kirim ketika kita itu mengirimkannya itu menggunakan jasa atau perantara ini, dan juga pelayanannya, seperti itu. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung komen di kolom komentar ya anak-anak. Oke, Ibu lanjutkan. Ada 2 cara melakukan distribusi. Yang pertama ada distribusi tidak langsung, yang kedua ada distribusi langsung.
Nah, apa itu distribusi tidak langsung? Distribusi tidak langsung ini distribusi yang menggunakan perantara atau melalui perantaranya, kayak gitu. Nah, misalnya apa? Misalnya pedagang besar atau grosir, pedagang kecil atau retailer, agen, makelar, komisioner, bahkan untuk eksportir dan importir, seperti itu. Nah, terus apa Bu kalau distribusi langsung? Distribusi langsung ini distribusi yang tidak menggunakan perantara atau tidak melalui perantara. Nah, distribusi langsung ini ada 4 jenis anak-anak, yaitu yang pertama ada selling at the point production atau penjualan langsung di tempat produksi. Misalnya apa misalnya? Misalnya ketika kalian itu pergi ke Tawangmangu ya, ke Tawangmangu itu kan identik dengan buah stroberi. Nah, di situ ada juga kebun-kebun stroberi. Nah, petani stroberi ini memanfaatkan kebunnya dengan berjualan langsung stroberi di kebunnya. Misalnya, kita bisa memetik stroberi di situ, kita bisa makan stroberi di situ, bisa beli stroberi dengan memetik sendiri, kayak gitu. Berarti petani stroberi ini melakukan selling at the point production, melakukan penjualan di tempat produksinya langsung, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, yang kedua ada selling at the production retail store atau penjualan melalui pengecer. Misalnya apa? Misalnya di kantin sekolah itu menjual berbagai macam nasi ya, ada nasi ayam penyet, geprek, kayak gitu. Nah, itu termasuk selling at the production retail store, penjualan melalui pengecer. Nah, pengecernya ini yaitu kantin sekolah itu tadi, seperti itu. Terus yang ketiga ada selling door to door, penjualan dari produsen ke konsumen dengan cara mengunjungi rumah ke rumah. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya kalian pernah nggak ngeliat tukang cilok itu berjualan keliling kampung kayak gitu? Nah, pernah kan pastinya. Nah, itu termasuk penjualan selling door to door ini kayak gitu. Contoh lain apa? Contoh lain ketika sales herbal ya, sales obat herbal itu melakukan penawaran atau penjualan langsung dari rumah ke rumah kayak gitu, itu termasuk selling door to door. Terus yang terakhir ada penjualan melalui pos. Penjualan melalui pos ini bisa dilakukan lewat kantor pos atau agen-agen lainnya seperti itu. Nah, mungkin cukup di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu, bisa langsung chat di kolom komentar ya. Oke. Nah, cukup sampai di sini materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi di materi kali ini kita telah mempelajari pelaku ekonomi yang kedua ya, yaitu distribusi. Jadi kita udah mempelajari dua pelaku ekonomi apa aja? Ya benar, ada produksi dan juga ada distribusi. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari pelaku ekonomi yang ketiga, yaitu tentang apa? Coba, tentang konsumsi. Nah, anak-anak bisa baca dulu ya, baca dulu buku siswanya biar pembelajaran di pertemuan selanjutnya itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.